Alasan lu waktu kemarin PKS ulang tahun dengerin pidato-pidato nggak? Keren, Kang. Menarik sih pidatonya. Menarik dalam tanda kutip ya bagi gue ya. Anies pidato, Pak JK pidato, AHY pidato. AHY pidatonya kan dari dulu kan muter-muter itu aja kan. Benang kusut kaset bulat. Indonesia tidak baik-baik saja gitu. Kira-kira gitu. Tapi di antara mereka bertiga ada nggak yang bilang kita ini lagi baik-baik aja? Nggak ada. Nggak ada. Jadi di mata mereka kita ini lagi suasananya mencekam gitu. Mencekam ya? Gue bingung juga tuh. Apa karena mereka nonton film ini nih kan? The Year of Living Dangerously gitu. Kebanyakan kan? Mungkin dia nggak pernah nonton ini. Ya, lebih ketawa gitu ya. Jadi suasana tuh mereka selalu mencekam. Yang gue bingung nih ya, misalnya JK mengkritik pemerintahan Jokowi. Nah iya tuh. Aneh sih menurut gue emang. Kan dia kemarin jadi wapres. Makanya. Apa ya kritiknya apa tuh yang pernah lo inget? Yang gue inget ini soal utang pertama. Oh utang ya biasa. Iya. Mereka kan selalu ngomong utang gitu loh. Iya. Ya itu katanya kan di era Jokowi ini, 2 periode ini kata JK, utang Indonesia tuh paling gede. Di era Jokowi utang Indonesia paling gede kata dia. Paling gede dibandingkan periode-periode sebelum-sebelumnya kata dia. Lah kan dia bagian periode pertama. Berarti kan dia setuju juga. Harusnya kan ikut neken. Iya kan? Karena lu bener gak setuju gak utang kita paling gede sebetulnya? Sebenarnya kalau gede gitu ya oke lah, relatif lah ya secara angka. Tapi gue lebih memilih soal peruntukan. Oke, gede nggak ada masalah. Iya. Yang penting gunanya buat apa? Gunanya buat apa itu sih. Nah, waktu zaman SBY kan ngutang juga kita dong, pasti dong. Pasti, nggak ada semua pemerintahan yang nggak ngutang. Dari zaman Bung Karno juga ngutang. Ngutang, ya. Gunanya buat apa tuh waktu zaman PSBY kebanyakan? Nah, Pak SBY itu kalau yang gua tahu nih kebanyakan tuh untuk konsumtif, subsidi BBM, BLT. Oh, oke. Lo kayak mama bayar Shopee letter pay gitu ya? Kira-kira gitu. Iya kan? Iya. Buat beli baju, buat beli makan, beli macam-macam kan? Kira-kira kayak temen gua lah, utang pinjol buat beli tiket Coldplay gitu. Iya, waktu zaman SBY itu subsidi BBM kita aja hampir 300 triliun per tahun. Betul. Pak Jokowi jadi presiden, subsidi dihapus. Bener, perlahan dihapus kan. Dihapus. Walaupun masih ada subsidi BBM masih ada, tapi minimal nggak sebesar zaman Pak SBY. Iya, kan. Itu diubah. Jadi penyertaan modal BUMN bisa bangun jalan, tol. Jadi bandara, jadi macam-macam gitu. Nah, problemnya kalau misalnya utang kita sebetulnya mengkhawatirkan nggak sih menurut lo? Menurut gue sih enggak ya. Karena kan kalau di undang-undang nih, undang-undangnya itu kan maksimal 60%. Dari rasio PDB nih. Rasio PDB 60%. 60%. Sekarang itu kalau yang gue baca di data 39%-an doang. Masih jauh dong. Iya, itu per Maret 2023 loh ya, paling baru. Kalau maksimal 60%, sekarang baru 39%, berarti kita nih aman-aman aja kan? Dari sisi hitungan ekonomi. Betul. Artinya negara nggak bakal hancur tuh. Nah, negara nggak bakal hancur. Nggak bakal hancur. Masih bisa bayar lah. Iya, apalagi kan gini. Lo ngutang nih. Kalau lo jadi konsumsi, kan dia nggak jadi aset. Kalau seandainya lo ngutang sama motor, sama leasing, lo beliin motor, di akuntansi lo punya motor, ada aset kan? Ada aset, betul. Ada penambahan kekayaan, jadi utang lo nggak hilang. Betul. Kalau zaman Pak SBY, utangnya jadi asap knalpot. Iya, jadi asap knalpot, bener. Dan asap knalpot tuh nggak ada di laporan akuntansi. Laporan polusi yang ada. Yang ada, bener di situ. Nah, kalau misalnya utangnya nambah, asetnya nambah, sebetulnya nggak ada masalah kan? Nggak ada masalah. Gue malah ngibaratin nih utang di era Pak Jokowi ini kan produktif ya. Gue tuh jadi ingat dulu idola gue nih Mahbub Junaidi. Dulu Soeharto tuh kan bangun Taman Mini tuh. Iya. Kata orang-orang sibuk ngeritik nih, kata Mahbub. Enggak, itu buat warisan generasi selanjutnya. Warisan sekarang nih yang kita nikmati nih. Yang kita nikmati ya orang-orang kalau liburan kemana? Ke Taman Mini. Iya, gue cuma lewat doang. Ngopi gue dekat situ. Bung Karno dulu dikritik bangun GBK. Ya, sampai sekarang. Sampai sekarang. Iya. Masih ada. Kita masih nonton ada. timnas ya di situ. Dipakai main bola. Iya. Anies bangun JIS, nggak pernah dipakai main bola. Ya kan? Lu Jakarta International Stadium, tapi nggak pernah dipakai main bola. Buat konser Dani. Agak susah sih. Agak susah. Nah, gue ngibaratin kayak gitu. Utang Pak Jokowi itu kayak, misalkan gue pengusaha, gue UMKM nih, itu ya produktif buat gue usaha. Buat lo modal. Anak cucu gue menikmati hasilnya. Bisa lo warisin. Bisa gue warisin. Oh gitu. Jadi
Sebetulnya kalau orang, gue nggak ngerti ya, kan mereka tuh selalu ngomong utang. Kalau gue lihat ya, gue baca-baca di peringkat utang kita dibandingkan sama negara-negara lain, Indonesia tuh termasuk negara yang utangnya paling kecil loh. Iya, kalau dibandingin Amerika, sekarang aja mereka nggak bisa bayar utang tuh. Nah, karena dia udah terlalu besar kan ngambil utang kan, default. Kita dengan negara yang utangnya paling kecil, sebetulnya kalau kita punya potensi rugi loh. Iya sih. Iya dong, lo bayangin loh, kita mestinya masih punya range 60%. Itu tetap aman. Dari sisi ekonomi kan pasti dong, merumusin undang-undang tentang keuangan negara pakai rumus-rumus ekonomi dong, pakai teori-teori ekonomi. Iya. Kalau seandainya kita cuma ngambil 39%, padahal kita bisa ngambil lagi untuk ngebangun macam-macam, itu kan lebih produktif ya? Bener. Nah. Itu udah kejadian kok sebenarnya. Di negara lain nih, gue mau ambil contoh Cina. Cina, ya. Cina utangnya gede juga ya? Cina utangnya gede, tapi buat produktif, bangun usaha padat karyanya, infrastruktur yang menopang usahanya. Dari zaman Deng Xiaoping nih, tahun 80-an. Hari ini dia nomor 2 setelah Amerika secara ekonomi terbesar. Jadi gue bingung ya, kenapa kok mereka, kan Pak JK pasti pengusaha dong. Iya. Dia ngerti dong teori ekonomi. Capex OPEX lah minimal lah ya. Iya, Capex OPEX dia ngerti bagaimana menghitung investasi dari hutang dan lain-lain. Dan dia ngerti fungsi utang itu bagi perusahaan kayak bagi negara kayak itu penting. Penting, benar. Iya kan? Kenapa kok selalu diomongin itu? Gue bingung. Kok seolah-olah logikanya itu masyarakat nggak ngerti bahwa negara ini penting untuk ada investasi, penting ngambil pinjaman untuk membangun. Menurut gua sih sederhana sih, Mas. Kenapa? Karena dia lagi punya kepentingan aja. Oh dia. Soalnya di statement ini nih gua balik ke situ. Tiba-tiba dia ngomong tuh. Ngomong apa? Ngomongnya kayak gini. Ya, yang bisa menyelesaikan itu adalah pahlawan nanti ke depannya. Maksudnya yang bisa menyelesaikan Pangeran Diponegoro gitu? Nggak tahu gua. Nah ini, kalau gue sih secara kasaran politik ya, karena di forum itu cuman ada Anies, ada AHY gitu kan. Dia mau jualan Anies. Kira-kira gitulah. Anies lah yang nanti bisa menyelesaikan bayar utang gitu. Bayangan kepala dia gitu. Lah Anies di Jakarta aja ngutang melulu. Iya kan? Iya. Anies di Jakarta, dia dapat dana PEN, namanya dana apa tuh, buat penunjang ekonomi nasional gitu ya. Pada saat COVID. Kan harusnya dana itu digunakan buat menggerakkan ekonomi Jakarta. Betul. Dana itu dibangun buat JIS. Iya kan? Ya nggak pernah dipakai main bola sampai sekarang, cuma buat dipakai Idul Adha, Idul Fitri sama konser dangdut, konser Dani kan? Nah, kalau dia sendiri tidak mengalokasikan hutang dengan baik kepada warga Jakarta, itu gimana kita bisa jadikan dia pahlawan menyelesaikan utang? Ya agak susah sih, Mas. Karena kan ini skup kecil aja nih. Ibarat orang kan pasti menanjak tuh kan. Kalau bisa menyelesaikan masalah kecil, pasti bisa menyelesaikan masalah lebih besar. Lah kalau masalah kecil aja berantakan, apalagi yang gede. Pingsan kayaknya. Nah, gue selalu berpikir gini. Ini kan pasti gue ngerti. Kita pasti tahu JK pasti ngerti tentang fungsi utang. Dan dia tahu, pasti kalau dia wapres kok. Di zaman SBY wapres, di zaman Pak Jokowi wapres, pasti tahu. Terus Anies juga sedikit banyaknya pasti tahu lah teori utang dan lain-lain. Kenapa mereka ngomongin kayak gini? Karena mereka ketika dia ngomong utang itu kan ditangkap sama pendengarnya kan. Betul. Nah pendengarnya itu orang yang nggak bisa membedakan utang pinjol sama utang negara. Nah kira-kira gitu. Nah pendengarnya itu atau konstituennya itu kebanyakan orang yang selama ini dikejar-kejar pinjol. Nah, jadi merasa bahwa utang itu beban. Iya. Sehingga ketika dia ngomong bahwa utang negara ini beban, itu disamain dengan kondisi mereka pinjam sama pinjol. Betul. Ini tuh secara psikologis ya. Akhirnya kena nih secara psikologisnya ya kan. Secara psikologis kena. Padahal lo kerja di mana yang perusahaan yang nggak ada utangnya? Iya. Iya kan? Lo bangun apa? Bangun beli mobil, lo pakai leasing, aset lo nambah, memang kan aset mobil nambah. Beli rumah lo pakai leasing, aset lo nambah, ya kan? Kan logikanya gitu dan mereka oke aja kalau sanggup bayar. Nah ini Mas, gue malah jadi takut nih dengan cara mereka yang kayak gitu. Kenapa? Mas. Ada contohnya Mas. Apa tuh? Donald Trump. Kenapa? Donald Trump itu ada strateginya nih namanya firehouse falsehood.
Ya kayak gitu. Apa tuh? Bikin kebingungan gitu dengan hal yang tidak dimengerti publik, akhirnya misleading. Jadi sengaja mengupayakan misleading terus. Kalau Donald Trump kan dulu isunya ras ya. Ya itu kan istilah kerennya. Itu sebetulnya sama dengan orang bodoh itu berguna apabila digunakan sesuai dengan kebodohannya. Nah, kan kira-kira gitu. Pendengar mereka tuh kan nggak ngerti apa-apa, akhirnya terus-menerus dibombardir pada isu-isu yang misleading. Iya. Gitu loh. Dan itu berbahaya sih bagi gua. Karena di Amerika tuh konfliknya berkepanjangan. Ya kita juga kalau dibiarin pasti akan beresiko tuh. Kalau gue sih ngeliatnya gini deh. Ini soal utang-utang ini sebetulnya kayak Pak JK, Anies, even AHY itu bertanggung jawab lah untuk mencerdaskan publik. Harusnya. Jangan bikin kebodohan yang terus-menerus. Betul. Kalau seandainya mereka kayak gini, ya mereka sebetulnya pingin ngasih tahu sama kita, para pendukung gua bodoh loh, gitu loh. Iya kan? Iya. Jadi kalau dia ngomong soal utang dan kemudian dipersepsikan dengan cara yang salah oleh masyarakat, ya karena itu para pendukungnya diasumsikan bodoh. Gua nggak mau diasumsikan jadi orang bodoh. Benar. Makanya gua nggak dukung Anies. Kita minum dulu lah. Iya.